Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih video budgetingnya untuk bulan November. Nah, untuk bulan November kali ini aku mau nerapin lagi metode baru ya dalam budgetingnya. Nah, sebelumnya aku mau ngebahas soal budgeting di bulan Oktober. Apa aja kelebihan sama kekurangannya dalam budgeting kemarin. Kelebihan yang aku suka dalam budgeting di bulan Oktober kemarin itu adanya dana hiburan. Dana hiburan yang bisa aku gunain buat rekreasi sama anak-anak, buat makan di luar, meskipun itu nominalnya kurang ya. Dan kekurangannya dari budgeting di bulan Oktober ini yaitu di dana pendidikan. Untuk dana pendidikan ini aku kemarin tuh hanya menganggarkan untuk biaya pendidikan saat ini aja, misal untuk kebutuhan SPP, alat tulis sekolah, atau uang kas sekolah. Sedangkan untuk dana pendidikan jangka panjangnya itu kemarin itu aku nggak misahin. Nah, untuk bulan November sekarang aku mau mencoba lagi metode baru, dan mudah-mudahan metode yang ini tuh metode yang paling ideal buat keuangan keluarga aku. Oke, balik lagi. Ini aku lagi bikin tabel buat anggarannya ya. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support aku, udah setia nonton video-video aku. Dan aku ucapin juga selamat datang buat yang baru gabung sama channel aku. Semoga kita selalu menjalin silaturahmi ini ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita mulai nih budgetingnya. Di kolom pertama di sini ada kolom pengeluaran, kolom kedua ada kolom persen, kolom ketiga ada nominal. Untuk pengeluaran di sini aku bagi menjadi 7 kategori. Untuk kategori pertama yaitu ada kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini aku tetapkan 46% dari penghasilan bulanan, yang nominalnya itu sebesar 1.610.000. Pengeluaran yang ada di dalamnya yaitu mencangkup belanja bulanan, belanja mingguan, uang susu, uang token listrik, dan uang gas serta galon isi ulang. Nah, nominal untuk belanja bulanan kali ini masih tetap 400.000. Belanja mingguan juga masih tetap 600.000. Uang susu 400.000, token listrik 200.000, gas dan galon isi ulang 110.000. Jadi untuk pengeluaran kebutuhan pokok masih tetap sama ya. Untuk kategori yang kedua yaitu cicilan atau kewajiban. Dalam kategori ini sebaiknya menetapkan anggaran jangan lebih dari 30% ya, karena itu menandakan bahwa kesehatan keuangan kita itu udah nggak sehat. Nah, di sini aku tetapin 26% dari penghasilan bulanan, yaitu 910.000. Karena aku nggak punya cicilan dan kewajiban, jadi kategori ini aku masukkan untuk pengeluaran arisan sebesar 300.000, untuk pengeluaran sinking fund 100.000, untuk uang jajan anak 350.000, pulsa atau kuota 55.000. Untuk kategori yang ketiga yaitu investasi atau tabungan. Investasi di sini aku terapin ya 10% dari penghasilan bulanan sebesar 350.000.
Di antaranya ada tabungan mandiri sebesar 200.000 dan tabungan untuk hari tua sebesar 150.000. Untuk kategori yang keempat yaitu pendidikan anak sebesar 5,5% dari penghasilan bulanan, yaitu sebesar 192.500. Untuk pengeluaran pendidikan anak ini mencangkup uang SPP sebesar 15.000, uang kas sekolah sebesar 5.000, uang keperluan alat tulis anak 20.000, dan untuk simpanan keperluan sekolah lainnya sebesar 152.500. Untuk kategori yang kelima yaitu ada dana darurat. Dana darurat ini aku tetapin 5% dari penghasilan bulanan sebesar 175.000, yang mencangkup biaya tak terduga ya, seperti sakit, ada musibah dan lain-lain sebesar 120.000, dan untuk biaya pembelian obat-obatan atau vitamin sebesar 50.000. Untuk kategori yang keenam yaitu dana hiburan, aku tetapin 5% dari penghasilan bulanan yaitu sebesar 175.000 ya. Untuk biaya hiburan ini sebenarnya bebas ya, mau dipergunain buat apa, bisa buat makan di luar, jalan-jalan, atau nonton bioskop gitu bareng keluarga. Untuk kategori yang terakhir yaitu ada di pengeluaran zakat. Nah, untuk zakat atau sedekah ini aku pisahin sebesar 2,5% dari penghasilan bulanan, yaitu sebesar 87.500. Dengan total budgeting sebesar 3.500.000. Jadi alhamdulillah untuk pengalokasiannya sudah lengkap sekali ya, karena di sini sudah ada dana investasi untuk tabungan hari tua, udah ada dana pendidikan anak untuk masa kedepannya, dan udah ada dana darurat yaitu untuk keperluan yang mendadak, ada dana hiburan untuk merefreshing diri kita, dan ada zakat juga untuk keagamaan kita. Nah, sekarang waktunya kita memasukkan uangnya ke dalam posnya masing-masing ya. Nah, untuk pos yang pertama yaitu ada di belanja bulanan sebesar 400.000. Ada belanja mingguan juga sebesar 600.000. Ada jajan anak sebesar 350.000. Terus ada uang susu ya sebesar 400.000. Terus ada uang gas dan uang galon isi ulang sebesar 110.000. Nah, untuk dana pendidikan ini aku satuin aja ya. Di sini aku belum sempat nulis untuk dana pendidikannya. Jadi aku masih dengan tulisan yang bulan kemarin. Dan uangnya aku satuin semua. Terus ada uang untuk pembelian obat atau vitamin ya sebesar 50.000, dan untuk pengobatan tak terduga sebesar 125.000. Untuk biaya transport bahan bakar aku kosongin. Terus untuk sinking fund 100.000. Untuk biaya refreshing atau makan-makan sebesar 175.000 aku satuin juga.
Terus untuk sedekah aku pisahin 87.500. Terus ada untuk arisan, pulsa atau kuota serta token listrik, aku satuin aja di sini semuanya karena tempatnya udah nggak cukup ya kalau dibagi-bagi. Pengeluaran untuk snack juga aku kosongin ya. Dan yang terakhir ini sinking fund sebesar 100.000. Dan yang ini satu lagi yaitu tabungan ya. Tadi hampir aja ketinggalan karena belum sempat aku buat labelnya, jadi aku buat dulu. Dan ini untuk simpanan ya atau tabungan sebesar 350.000. Alhamdulillah untuk budgeting bulan ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.